Shalom Bapak Ibu jemaat saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk kesempatan lagi kita bisa berjumpa dan mari kita akan merenungkan firman Tuhan kembali. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan itu dan yang tak pernah habis-habis, rahmat-Mu yang selalu baru tiap pagi. Inilah yang memungkinkan kami ada dan kami mau bersyukur serta mau melandasi hari ini lagi dengan firman-Mu. Mari ya Roh Kudus, pimpinlah hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita terambil di dalam Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah semakin intim. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, keintiman adalah tingkat terdalam dan tertinggi yang sangat spesial dan istimewa bagi sebuah hubungan atau relationship. Sehingga siapapun akan sangat merindukan dan mendambakannya. Namun untuk sampai kepada hal itu dan realisasinya, yang pertama-tama dipastikan dahulu adalah status legalitasnya. Artinya kalau berhubungan dengan manusia, pastikan dahulu bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu sudah legal, sudah diberkati pernikahannya di gereja, sudah dicatat di pendudukan kenegaraan. Sementara kalau hubungannya dengan Tuhan, maka pastikan juga dahulu apakah dia sudah menjadi pengantin, mempelai wanita, menjadi bagian dari tubuh Kristus, gereja atau orang percaya. Karena tidak akan bisa ditolerir apalagi hubungan intim terjadi tanpa ikatan, tanpa perjanjian, tanpa kekudusan, dan tanpa diberkati Tuhan. Maka di tahun 2023 ini mari kita semua introspeksi diri. Apakah benar kita sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan? Kita sudah menjadi kekasihnya dan umat kesayangannya. Jika belum, mari saatnya kesempatan Tuhan masih beri kita hidup di tahun ini untuk kita introspeksi diri, untuk kita bertobat, menyerahkan diri dan percaya serta menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi kalau sudah kita percaya kepada Dia, kita sudah sungguh-sungguh bertobat, maka inilah saatnya kita juga diberi kesempatan di tahun ini untuk apa? Semakin intim lagi, semakin karib lagi dan akrab lagi bersekutu dengan Tuhan. Dan lakukan yang terbaik kepadanya dengan meningkatkan kualitas waktu kita, kualitas perjumpaan kita dengan Tuhan. Dengan penuh semangat dan tanggung jawab kita. Yang tadinya mungkin berdoanya ya sekian menit bisa berubah menjadi sekian menit, bertambah dari 10 menit bisa jadi 20 menit seterusnya. Yang tadinya pujian penyembahannya mungkin sebentar bisa saja ya, dengan kualitas semakin dalam kita menyembah Dia. Ya, yang tadinya membaca firman-Nya tidak beraturan, ya sekarang mulai disiplin dan beraturan. Ya, bahkan ada kalender bacaan dan lain sebagainya. Dan saudara, kalau sudah intim, maka ciri-cirinya pasti ya dia akan selalu rindu, kangen, ingat akan Tuhan. Praktisnya sebelum beraktivitas, bangun pagi, ya dia tidak cari dulu yang lain, tapi dia berkomunikasi dahulu dengan Tuhan. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Begitu juga di sela-sela aktivitasnya, dia akan membangun komunikasi dengan Tuhan. Mazmur 42 ayat 2 berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Yang kedua, menjaga dan merawat segala pemberiannya. Artinya, Dia berikan kita nafas, Dia berikan talenta, Dia berikan kita harta, Dia berikan kita kedudukan, Dia berikan kita studi, pekerjaan, keluarga, kesehatan, bahkan keselamatan dan lain sebagainya. Maka pakailah itu untuk kita sungguh-sungguh buat yang terbaik bagi Dia. Dan yang ketiga, pasti akan buat dan memberikan yang sungguh-sungguh dikehendakinya. Ya. Kalau melayani, mari sungguh-sungguh. Kalau beribadah, pasti kita sungguh-sungguh datang lebih awal ya dari sebelumnya dengan penampilan tentu yang baik, yang rapi. Dan kalau memberi persembahan, mari kita beri dengan dan dari hati yang bersyukur dan pasti tertinggi nilainya dan lain sebagainya. Karena itulah tanda indikasi kita sungguh-sungguh berbuat atau sungguh-sungguh memberi yang terbaik. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa kita harus hidup intim dengan Tuhan?
Yang pertama, orang yang hidup intim dengan Tuhan pasti akan hidup tenang, damai, dan bahagia. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Yang kedua, orang yang hidup intim dengan Tuhan akan mengalami pengangkatan, rapture. Kejadian 5:24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dalam bahasa perjanjian baru akan dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal, dan akan Dia memerintah bersama dengan Kristus kelak. Yang ketiga, Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya kepada orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Artinya tidak ada lagi rahasia bagi orang yang sungguh-sungguh intim dengan Tuhan. Yang keempat, mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dan yang kelima, dia akan menerima apa saja yang diminta kepada Tuhan. Tentu ini berdasarkan kehendak Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi jelas di sana keintiman sesungguhnya akan membuat setiap kehidupan kita semakin indah, bahkan semakin produktif dalam hidup ini. Karena itu sekali lagi di tahun kita, di tahun baru, di tahun 2003 ini, mari hiduplah semakin lebih lagi. Kita semakin dekat melekat kepada Tuhan, semakin intim, semakin memiliki quality time. Tidak hanya dengan keluarga, terlebih dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mengajar, mengingatkan kami untuk semakin sungguh-sungguh mendekatkan diri kepadamu, intim denganmu. Dengan demikian hidup kami, sekalipun di tengah gonjang-ganjing kehidupan dunia ini, tetap kami dapat tenang, damai, dan dapat menang menghadapi segalanya. Mampukan kami ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.